Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana teman-teman? Pada pertemuan kali ini, teman-teman mungkin masih semangat ya? Masih, Pak. Masih Pak. Alhamdulillah. Nah, untuk pertemuan kali ini kita belajar daring karena kan ada salah satu hal yang tidak memungkinkan sehingga kita belajarnya daring ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memulai materi, kita presensi dulu. Untuk Rizky, Hadir, Pak. Rosan Fajri, Hadir, Pak. dan Mbak Retno. Hadir Pak. Nah, untuk pertemuan kali ini kita masuk materi dampak sosial informatika. Nah, untuk pelajaran kali ini ada tujuan pembelajaran, ada 3 tujuan pembelajaran ya. Yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan dampak sosial informatika. Nah, dampak sosial informatika ada dampak sosial positif dan negatif. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis masalah sosial akibat perkembangan teknologi informatika. Yang ketiga, peserta didik mampu menyusun solusi untuk meminimalkan dampak negatif informatika dan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pengertian apa itu informatika bisa dibacakan oleh Mas Rosan Fajri. Monggo Mas Rosan Fajri. Oke, Pak. Apa itu informatika? Informatika merupakan ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran informasi menggunakan teknologi seperti komputer dan internet. Informatika dirancang untuk mempermudah manusia dalam mengelola informasi. Dengan kemudahan itulah informatika dapat menimbulkan berbagai dampak positif dan negatif bagi kehidupan sosial manusia. Ya, terima kasih Mas Rosan. Nah, terus ada dampak positif dan dampak negatif sosial informatika. Nah, dampak positifnya mungkin bisa dibacakan oleh Mas Rizky. Monggo Mas Rizky. Ya, baik, Pak. Nah, di sini yang pertama, memudahkan komunikasi. Orang bisa berkomunikasi dengan cepat melalui media sosial, email, atau video call tanpa batasan jarak dan waktu. Kemudian kolaborasi dan kerja jarak jauh. Teknologi memungkinkan pekerjaan dilakukan secara online, seperti melakukan aplikasi Zoom, Google Meet, atau platform kolaborasi digital. Yang selanjutnya, akses informasi yang luas. Informasi dapat diakses kapan saja di internet, seperti berita, pengetahuan, atau tutorial. Yang terakhir, inovasi dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi berbasis masyarakat seperti layanan ojek online, belanja online, dan donasi digital membuat manusia hidup lebih praktis. Ya, terima kasih Mas Rizky. Nah, selanjutnya ada dampak negatif sosial informatika. Ya, untuk dampak negatif bisa dibacakan oleh Mbak Retno. Monggo Mbak Retno. Baik Pak. Dampak negatif sosial informatika. Yang pertama, penyebaran informasi palsu atau hoaks. Banyak berita atau informasi yang tidak benar tersebar di media sosial yang dapat menyebabkan kepanikan atau kesalahpahaman. Kemudian dampak yang kedua, gangguan privasi. Data pribadi seringkali rentan terhadap kebocoran atau penyalahgunaan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, ketergantungan teknologi. Mudahnya akses teknologi menjadikan manusia terlalu bergantung pada teknologi yang mengurangi interaksi sosial langsung atau membuat mereka sulit lepas dari gadget.
Yang terakhir cyberbullying atau perundungan di dunia maya, terutama di media sosial yang dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang, bahkan dapat menimbulkan depresi. Sudah, Pak. Nah, terima kasih Mbak Retno. Nah, jadi untuk teman-teman di sini, pintar-pintarlah memanfaatkan informatika di dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita salah dalam menerapkan atau mengimplementasikan dampak informatika pada kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, di sini ada contoh video ya, cyberbullying. Nanti Bapak kirimkan ke grup kelas ini ya. Ini kan kelas F ya. Nah, nanti akan Bapak kirimkan ke dalam grup. Nah, untuk contoh selanjutnya ada kecenderungan gadget. Nah, gadget. Ada kecenderungan gadget. Nanti kita simak bersama-sama untuk videonya. Bentar, Bapak bukaan dulu. Ya, Pak. Mana? Yo. Maaf ya teman-teman, ini jaringannya lagi kurang bagus. Iya, Iya, Pak. Pak, nggak apa-apa. Oke. Ya, ini videonya. Suaranya keluar nggak, teman-teman? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Muncul, Pak. Keluar ya? Tipis-tipis lah, nggak apa-apa. Iya, Pak. Yang kedengeran, Pak. Ya, oke. Mungkin bisa disimak. Uluran tangan manusia naik. Sebuah teknologi yang memudahkan urusan manusia malah menjadikan yang membawa negatif. Seperti itu yang acuh ahli sekitar kehidupanku adalah sebuah gadget dan negara kecil. Gadget sudah makanan banyak memenuhi makanan di tangan. Suatu kalau masyarakat seharusnya tidak pernah bekerja untuk mesin harus untuk manusia. Ya Allah, Itu lucu, Pak. Ya, itu kayaknya Mas Rizky itu. Kalau main Iya, game Pak. jangan Pernah lihat. hampir ketangkap, Pak. Ya, kita lanjut ya. Nah, dari video ini Bapak akan tanyakan Nah, pelajaran apa yang dapat diambil berdasarkan video tersebut? Ya, siapa yang bisa menjawab? Ada pelajaran apa di dalam video tersebut? Ya, saya, Pak. Jawab, Pak. Oke, Mas Rizky. Ya, izin jawab ya, Pak. Oke, Mas Rizky. Pelajaran yang saya dapat dari video itu ya, Pak. Kemudahan gadget kan bisa membuat kita memudahkan akses kemana saja. Namun dengan adanya gadget kadang kita jadi ketergantungan. Menurut ketergantungan itu bisa menyebabkan dampak yang sangat negatif. Bahkan yang di video itu sampai mau ketabrak mobil ya, Pak. Nah, jadi dari video itu kita harus pandai-pandai menggunakan gadget agar tidak kecanduan gadget dan menimbulkan dampak yang negatif. Gitu, Pak. Oh ya, bagus Mas Rizky. Nah, jadi ya
di dalam dunia informatika sebisa mungkin kita itu jangan dimanfaatkan oleh informatika itu sendiri, akan tetapi bagaimana kita memanfaatkan informatika di dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita malah canduan, sampai-sampai kalau nggak ada gadget kita panik, resah. Itu kan sudah kayak udah mendarah daging pada diri kita ya. Itu sebisa mungkin dihindari hal-hal yang seperti itu. Ya. Nah, terus selanjutnya, nah di sini ada studi kasus ya yang nantinya kalian kerjakan. Kebetulan Bapak lagi ada urusan itu dipanggil Pak Kepala Sekolah, ada rapat ya. Mungkin nanti Bapak hadir ke rapat sebentar untuk membahas rapatnya. Nanti kalian itu membuat kelompok. Dan jawab pertanyaan yang sudah ada di sini. Ya mungkin bisa dipahami ya teman-teman. Bisa Pak. Kelompoknya bebas ya Pak. Bas, nanti kalian bisa memilih anggotanya masing-masing dan di sini sudah ada pertanyaan dan sudah ada studi kasus. Tolong diperhatikan pertanyaannya, menjawab sesuai studi kasus yang ada di dalam sini ya. Jangan keluar kemana-mana. Nah, di kelas kalian tetap di kelas, jangan berisik, tetap kondusif, nggak boleh ada yang keluar kelas, oke? Ya mungkin seperti itu aja. Nanti Bapak masuk lagi, mungkin 15 menit. 15 menit kalian kerjakan, nanti setelah 15 menit Bapak masuk untuk presentasi untuk menjelaskan atau kalian bisa menjelaskan soal-soal yang sudah ada di sini. Ya, kurang lebihnya seperti itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya Pak, izin ngerjakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana teman-teman? Sudah selesai belum tugasnya? Sudah Pak. Untuk kelompok 1 tadi siapa? Saya Pak. Kelompok 2? Saya Pak. Oh ya, kelompok 3, Mbak Retno ya? Ya Pak, kelompok 3. Nah, mungkin tapi udah selesai semua dari sini. Untuk materi ini kalian udah selesai semua ya tugasnya? Sudah Pak. Ya. Nah, untuk kelompok 1 monggo mungkin bisa dipresentasikan hasil dari diskusi kelompok 1. Oke Pak, baik Pak. Kelompok 1 saya ingin menjawab yang ini ya Pak. Saya mau menjelaskan yang pertanyaan nomor 1 ya Pak. Soalnya itu apa tindakan yang dilakukan oleh pelaku, mengapa ini termasuk cyberbullying. Dari diskusi kelompok kami menyimpulkan pelaku mengirimkan pesan-pesan kasar, mengolok-olok penampilan dari Dina, dan menyebarkan rumor tidak benar di media sosial. Ini merupakan termasuk cyberbullying karena tindakan tersebut dilakukan secara daring dengan tujuan menyakiti, mempermalukan, dan merendahkan korban secara psikologis dan berlangsung dalam lingkungan media sosial yang dapat dilihat oleh orang lain, Pak. Oh, kayak gitu ya, Mas Rusan? Iya, Pak. Menurut diskusi dari kelompok saya, Pak. Ya, apa ada yang mau bertanya untuk jawabannya Mas Rusan atau ada yang mau melengkapi? Sudah Bertno? jawaban dari Mas Rosan, Pak. Ya, cukup ya untuk kelompok 1. Nah, dilanjut untuk kelompok 2. Kelompok 2 tadi siapa? Mas Rizky? Iya, saya Pak. Ya, Mas saya Rizky. izin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami ya Pak. Ya, untuk siap. dampaknya ada 3 ya Pak. Yang pertama dampak emosional. Nah, dampak emosionalnya bisa menyebabkan Dina merasa tertekan, sedih, dan malu. Serta bisa menyebabkan hilangnya rasa percaya diri karena olokan tentang penampilannya.
Yang kedua, bisa menyebabkan dampak sosial. Hal tersebut bisa menyebabkan Dina merasa takut dan tidak nyaman untuk melakukan sosialisasi. Kemudian yang ketiga ada dampak psikologis. Nah, Dina mungkin bisa merasakan tidak berdaya atau sendirian menghadapi situasi tersebut yang dapat memperburuk kondisi mental dari Dina. Nah, sekian Pak hasil diskusi dari kelompok kami. Oh ya, bagus, Mas Rizky. Mungkin ada yang mau bertanya untuk jawabannya Mas Rizky atau melengkapi? Cukup Pak, sama Pak. Cukup Pak, sama. Oh, ya, lanjut untuk kelompok 3, Mbak Retno ya. Ya, monggo Mbak Retno. Baik Pak, saya mewakili dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan nomor 3 dan 4. Ya. Menurutmu langkah apa saja yang dapat dilakukan oleh Dina untuk menangani masalah ini? Menurut kelompok kami, langkah-langkah yang dapat diambil oleh Dina untuk menangani masalah ini termasuk melaporkan perundungan tersebut kepada orang tuanya dan guru di sekolah setelah beberapa minggu mengalami tekanan. Ini penting dilakukan untuk mendapatkan dukungan dan memulai proses penyelesaian masalahnya. Kemudian yang nomor 4, apa yang seharusnya dilakukan oleh sekolah dan pihak media sosial dalam situasi ini? Pendapat kelompok kami, sekolah dan pihak media sosial seharusnya mengambil tindakan proaktif dengan menyediakan dukungan bagi korban, dengan melakukan penyelidikan terhadap laporan cyberbullying dan memberikan pendidikan mengenai penggunaan media sosial yang aman. Mereka juga seharusnya menerapkan kebijakan yang jelas untuk menangani kasus-kasus perundungan daring agar dapat mencegah kejadian serupa di masa depan. Sudah Pak. Oke. Dari jawaban Bu Retno, dari jawaban kelompok Bu Retno, mungkin ada yang mau ditanyakan? Sama Pak. Nomor 4 ini Pak, Ya. paling ya kalau kelompok kami itu mendengarkan cerita dari Dina juga Pak. Mungkin masih ada yang belum dikeluarkan unek-uneknya gitu Pak. Sama Pak. Oh ya ya, bagus. Sudah ya. Jadi pada intinya dalam penggunaan informatika dalam kehidupan sehari-hari kita harus pintar-pintar. Ya, belum tentu benar menurut kita. Ini kan sudah publis, jadi kan kita harus memikirkan masalah kebenaran tidak hanya menurut diri kita sendiri ya, akan tetapi ya benar di mata masyarakat yang lain pengguna media sosial. Jadi kita harus pandai-pandai memfilter atau mengelola media sosial kita atau informasi yang kita berikan untuk publik, ya, sehingga dari publik pun bisa menerima dengan baik. Kalau seperti ini itu kan menimbulkan banyak permasalahan, bahkan sampai orang tua itu dibawa, itu kan kasihan ya. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan ya. Nah, sebelum Bapak tutup, ada yang mau ditanyakan untuk pertemuan hari ini? Cukup Pak. Cukup Pak. Tugasnya dikumpulkan nggak Pak? Oh ya, tugas. Nah, nanti tugasnya bisa disubmit di Google Classroom masing-masing ya. Untuk submitnya nggak boleh satu kelompok satu, harus semua itu menyubmit. Oke Ya, Pak. Baik Pak. Oke. Terus ada lagi, Mas Rizky, Mas Rusan? Cukup Pak. Cukup Pak. Cukup. Oke. Nanti PPT-nya di-share ya Pak. Mau lihat video YouTube-nya Pak. Ya, nanti PPT-nya yang Bapak buat ini nanti akan Bapak share juga di dalam grup kelas. Oke, mungkin kalau tidak ada yang bertanya lagi, Bapak cukupkan ya. Semoga ilmu yang dipelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin. Nah, sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Monggo Mas Rusan bisa diwakili atau dipimpin doanya ya. Oke, baik Pak. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini,
berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Ya. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya, Pak. Oke.